Alhamdulillah ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, insyaallah kita pada hari Kamis ini tanggal 3 Sya'ban 1447 Hijriah atau tanggal 22 Januari 2026. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tafsir As-Sa'di, yaitu tafsir Taisiru Al-Karimir Rahmani fi Tafsiri Kalamil Mannani. Itu kitab tafsir yang berjudul Taisiru Al-Karimir Rahman. Taisir artinya pemudahan. Al-Karim dari zat yang maha dermawan. Ar-Rahman yaitu Allah SWT yang maha penyayang. Fit tafsir, di dalam penjelasan Kalamil Mannan, ucapannya zat yang maha memberi anugerah, atau sering dengan mudah dikenal dengan tafsir As-Sa'di. Ya. Penulisnya namanya Al-Alama Asy-Syaikh Abdurrahman Nasir As-Sa'di, yang terkenal dengan tafsir As-Sa'di, tapi sebenarnya judulnya Taisirul Karimir Rahman. Taisirul Karimir Rahman. Kita akan membaca tafsirnya ayat 5 sampai 9. Sebelum kita membaca tafsirnya surat Thaha, maka coba kalian baca bersama-sama ayat 1 sampai 9. Sampai ayat 9 ya. Sampai walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Berarti ayat 8 ya. Oh, husna sampai berarti ayat 8. Coba dibaca terjemahannya ayat 1 sampai 8. Berarti kita 1 sampai 8.
Kita lanjutkan tafsirnya ayat 6. Semoga kalian pada tafsir yang hari pertama kita tanggal 2 Sya'ban masih ingat. Terus sekarang lanjutkan tafsir kedua, yaitu ayat ke-6. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas tsara. Kepunyaan Allah SWT apa saja yang ada di langit-langit. Ya, jadi langit itu 7 ya. Jadi langit-langit, bukan hanya satu. Wa ma fil ardi, dan juga apa yang ada di bumi. Bumi juga 7. Ya, di dalam sebuah hadis yang sahih. Wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya, di antara langit dan bumi tadi. Itu milik Allah semuanya. Wa ma tahtas tsara, dan apa yang ada di bawah bumi. Tsara itu debu. Di sini dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di, beliau mengatakan ya, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma, maksudnya adalah mim malakin, dari malaikat. Jadi malaikat jumlahnya sangat banyak, kita nggak tahu. Dan setiap harinya ada malaikat yang masuk, namanya Baitul Ma'mur, 70.000 malaikat tiap hari untuk bertasbih kepada Allah. Dari sejak zaman dulu ya, sampai sekarang, nanti sampai terus sampai hari kiamat. Dan yang sudah masuk tidak pernah keluar lagi. Jadi jumlahnya berapa kita nggak tahu. Banyak banget. Itu miliknya Allah. Demikian juga manusia. Manusia juga jumlahnya berapa kita nggak tahu. Ya, yang cacat, yang sehat, yang pintar, yang bodoh, yang pendek. Jin juga kita nggak tahu. Wah, hayawan berapa coba? Hayawan ada mikroba, binatang kecil-kecil, ada bakteri, ya, ada mungkin virus, ya, mungkin ada harimau, ikan, ular, hasyarat, dan yang lain sebagainya. Kita nggak tahu, saking banyaknya. Itu milik Allah. Allah yang menciptakan nyamuk, berbagai macam jenisnya. Ya, dari tadi binatang, jamad yang gunung, batu, nabat, tanaman banyak sekali, ada pisang, ada rumput, ada pohon adenium, ada pohon kaktus, ada pohon euphorbia, ada pohon, banyak sekali. Ya, itu semuanya Allah yang menciptakannya, dan itu milik Allah. Yang ngasih nama manusia, tapi sebenarnya itu semuanya milik Allah. Manusia nggak tahu, kemudian diberi nama begitu. Jadi Allah SWT mengatakan kepunyaan Allah apa saja yang ada di bumi dan apa saja yang ada di langit. Wa ma tahtas tsara, dan apa yang ada di bawah tanah. Fal jami' malakun lillahi ta'ala, dan seluruhnya adalah milik Allah Ta'ala. Hambanya yang diatur, ditundukkan dengan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pengaturannya semuanya. Virus mati ya dengan takdir Allah, nyamuk mati dengan takdir Allah, rezekinya juga Allah yang ngasih. Demikian juga makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Laisa lahum minal mulki syai', dan mereka tidak punya kepemilikan sedikit pun, termasuk kita. Semuanya milik Allah. La yamlikuna li anfusihim naf'an wala dharra, dan mereka tidak bisa memberikan manfaat untuk diri sendiri ataupun menolak bahaya. Wala mautan, dan juga mereka juga tidak bisa menolak kematian. Wala hayatan, dan tidak bisa memberi kehidupan. Wala nusyura, dan tidak bisa membangkitkan. Jadi semua ya dengan pengaturan dan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang ketujuh,
Allah SWT mengatakan wa in tajhar bil qali fa innahu ya'lamu sirra. Dan apabila kalian mengeraskan dengan ucapan, maka sesungguhnya Allah tahu yang bisik-bisik. Wa akhwa, dan ya yang tersembunyi, bisik-bisik di hati ini tidak diucapkan atau yang terdetik. Jadi Allah tahu waktunya dan bagaimana bentuknya. Jadi di sini menunjukkan bahwasanya ilmu Allah SWT meliputi seluruhnya secara detail, secara global, yang tersembunyi, yang nampak, baik yang dikelihatan ataupun yang disembunyikan. Ini kalau dilihat dari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka kalau demikian itu, maka hanya Allah lah yang pantas untuk diberikannya apa? Ibadah. Sehingga di sini Allah SWT mengatakan Allahu la ilaha illahu, maka Allah adalah ilah yang hak, yang tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Dia. Dan kemudian Allah SWT menutup ayat ini dengan ucapan Lahul asmaul husna. Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang pada puncak kebaikan dan keindahannya, yang disebut dengan Al-Husna. Nah, dengan nama-nama tersebut terkandung apa? Sifatnya. Misalnya Ar-Rahman, artinya Allah Zat yang penyayang, memiliki sifat Dzur-Rahmah, kasih sayang kepada hamba-hambanya. Ya, maka dari nama Allah yang husna tadi kita berdoa dengan nama tersebut untuk kita. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Dan Allah SWT memiliki asma'ul husna, maka berdoalah dengan nama tersebut. Misalnya kita butuh kasih sayang Allah, ya Rahman, irhamni, ya Ghaffar, ighfirni. Wahai Zat yang Maha Pengampun, ampunilah aku. Demikianlah penjelasan yang ada di dalam surat Thaha ayat 6 sampai 8. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.